Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Febriansyah. Saya dari kelompok 2 yang membahas tentang mazhab-mazhab dalam ekonomi Islam. Anggota saya adalah 1. Muhammad Faiz Febriansyah, 2. Nerisha Rahma Aulia, 3. Novianti Dewi, 4. Retno Puspitasari Al-Fiqi, 5. Sinta Dwi Fatmawati, 6. Uswatun Hasanah, 7. Nevi Oktavia. Untuk penjelasan mazhab dalam ekonomi Islam dan tokohnya akan disampaikan oleh Nerisha Rahma Aulia. Waktu dan tempat dipersilahkan. 3 mazhab dalam ekonomi Islam dan pelopornya. Yang pertama ada mazhab Iqtisaduna, pelopornya yaitu Muhammad Baqir As-Sodr. Yang kedua ada Abbas Mirakhor. Yang ketiga ada Baqir Al-Hasani. Yang keempat ada Qadim Al-Sadr. Dan yang terakhir ada Iras Taunjian. Yang kedua yaitu mazhab mainstream, pelopornya yaitu yang pertama ada Muhammad Abdul Manan. Yang kedua ada Monzir Khaf. Yang ketiga ada Umar Capra. Yang keempat ada Muhammad Najatullah. Dan yang kelima ada Siddiqi. Yang ketiga yaitu mazhab alternatif kritis. Pelopornya yang pertama ada Timur Quran, yang kedua ada Jomo, dan yang ketiga ada Muhammad Arif. Untuk penjelasan yang selanjutnya tentang mazhab Iqtisaduna disampaikan oleh Novianti Dewi. Yang pertama adalah madhab Iqtisaduna. Madhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak bisa berjalan seirama dengan Islam. Ilmu ekonomi dan Islam adalah tetap Islam. Kedua hal ini tidak akan bisa disatukan karena berasal dari pengertian dan filosofis yang berbeda. Yang satu anti-Islam dan yang satunya lagi Islam. Perbedaan pengertian filosofis ini berdampak pada perbedaan cara pandang yang digunakan dalam melihat suatu masalah ekonomi, termasuk juga dalam alat analisis yang dipergunakan. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia sangatlah terbatas, di mana faktor utama permasalahan ekonomi adalah masalah kelangkaan. Madhab ini menolak pernyataan tersebut karena menurut mereka Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas, di mana pernyataan tersebut terletak dalam Al-Quran, tepatnya Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Retno Puspitasari Al-Fiqi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Madhab ini berpendapat bahwa permasalahan ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan tidak adil, sebagai akibat sistem ekonomi yang membenarkan terjadinya eksploitasi atas sekelompok pihak yang lemah oleh sekelompok pihak yang lebih kuat. Pihak yang kuat akan menguasai sumber daya yang ada, sedangkan pihak yang lemah tidak akan mendapatkan apa-apa. Masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, tetapi keserakahan manusia yang tidak terbatas. Istilah ekonomi Islam adalah istilah yang tidak tepat dan menyesatkan, sehingga istilah ekonomi Islam harus diberhentikan. Sebagai penggantinya, ditawarkan suatu istilah baru yang berasal dari filosofis Islam, yaitu iktisad. Iktisad menurut mereka bukan sekedar terjemahan dari ekonomi saja. Iktisad berasal dari bahasa Arab qasd yang berarti equilibrium atau keadaan yang sama, seimbang atau pertengahan. Semua teori ekonomi konvensional ditolak dan dibuang dan diganti dengan teori-teori baru yang disusun berdasarkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam mazhab Iqtisaduna, ilmu ekonomi dan Islam tidak dapat disatukan, sehingga istilah ekonomi Islam diganti dengan istilah baru yaitu iktisad yang berarti keadaan yang sama, seimbang atau pertengahan. Untuk penjelasan yang kedua tentang mazhab mainstream akan disampaikan oleh Sinta Dwi Fatmawati.
Waktu dan tempat dipersilahkan. Yang kedua adalah mazhab mainstream, di mana mazhab mainstream ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas dianggap sebagai hal yang alamiah dan bersifat sunatullah. Adapun dalil yang dipakai di dalam Al-Quran yaitu merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 155 dan surat At-Takasur ayat 1 sampai dengan 5. Perbedaan mazhab ini dengan ekonomi konvensional adalah dalam penyelesaian masalah ekonomi tersebut. Karena masalah kelangkaan ini menyebabkan manusia harus melakukan pilihan. Dalam ekonomi konvensional, dikenal pilihan dan penentuan skala prioritas dilakukan berdasarkan selera pribadi masing-masing. Tidak peduli apakah itu bertentangan dengan norma serta nilai agama ataukah tidak. Karena pilihan dilakukan hanya berdasarkan tuntunan nafsu semata atau dikenal dengan homo ekonomi. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Uswatun Hasanah. Dalam ekonomi Islam, penentuan pilihan tidak bisa seenaknya saja, sebab semua sendi kehidupan telah diatur oleh Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kita sebagai manusia ekonomi Islam atau homo economicus harus selalu patuh pada aturan-aturan syariah yang ada. Mazhab ini tidak pernah membuang sekaligus teori-teori ekonomi konvensional ke keranjang sampah. Maksudnya, teori-teori yang bermanfaat bisa kita ambil, sedangkan yang tidak bermanfaat bisa dibuang, sehingga terjadi proses transformasi keilmuan yang diterangi dan dipandu oleh prinsip-prinsip syariah Islam. Keilmuan yang saat ini berkembang di dunia barat pada dasarnya merupakan pengembangan keilmuan yang dikembangkan oleh para ilmuwan muslim pada era Dark Ages atau zaman kegelapan. Sehingga bukan tak mungkin ilmu yang berkembang sekarang pun masih ada beberapa yang seret nilai karena merupakan pengembangan dan pemikiran ilmuwan muslim terdahulu. Jadi bisa disimpulkan bahwa mazhab mainstream adalah suatu mazhab yang memiliki pandangan bahwa perbedaan utama antara ilmu ekonomi konvensional dan ilmu ekonomi Islam terletak pada cara untuk mencapai tujuan ilmu ekonomi tersebut, di mana mazhab mainstream menyetujui pandangan ilmu ekonomi konvensional yang menyatakan bahwa ekonomi muncul karena adanya keterbatasan sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Untuk penjelasan yang ketiga tentang mazhab alternatif kritis akan disampaikan oleh Nevi Octavia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya yakni mazhab alternatif kritis. Mazhab ini mengkritik kedua mazhab sebelumnya. Mazhab pertama dikritik sebagai mazhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru, yang pada hakikat aslinya sudah ditentukan oleh orang lain. Mereka menghancurkan teori lama untuk kemudian menggantinya dengan teori baru yang notabene sebagai telah ditemukan. Mazhab kedua dikritik sebagai ciplakan dari ekonomi konvensional dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat. Mazhab ini berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap ekonomi konvensional yang telah ada, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Ekonomi Islam muncul sebagai tafsiran manusia atas Al-Quran dan Sunnah, di mana tafsiran ini bisa saja salah dan setiap orang mungkin mempunyai tafsiran yang berbeda-beda atasnya. Setiap teori yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya, agar ekonomi Islam dapat muncul sebagai rahmatan lil alamin di dunia ini. Sekian, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.